mengantar kepergianmu. Rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Namo Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa pada malam hari ini, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat Sang Buddha yang menjelaskan tentang pengorbanan orang tua, pengorbanan dan cinta kasih dari seorang ayah kepada anak-anaknya.
dengan selalu mengenang jasa pengorbanan dari orang tua yang telah tiada saat ini. Semoga dalam benak diri masing-masing putra-putri beliau akan selalu terpatri rasa bakti, rasa hormat yang tinggi kepada beliau. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili dari tim doa dari Wihara Budayana Putat Gede mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Tang Jingpo. Baru saja kita selesai memanjatkan doa. Yang kita baca, yang kita lantunkan tadi adalah pujian kepada Buddha Amitabha. Buddha Amitabha di dalam janjinya yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap orang umat beragama, hidup di dunia bahagia, sehat, dan panjang umur, kalau mati masuk surga. Semoga harapan keluarga, harapan kita semua almarhum sepeninggal ini masuk alam bahagia, alam surgawi benar-benar menjadi kenyataan. Sebagai tanda hormat dan bakti kepada orang yang telah tiada, dari keluarga yang ditinggalkan begitu banyak macam dan cara, sebagai ekspresi penghormatan dan bakti seorang anak kepada orang tua yang telah tiada, dapat kita lihat dekorasi atau aneka macam bunga-bunga di peti jenazah maupun sekitarnya. Itu memberi makna dan pesan-pesan moral bagi kita sebetulnya. Bunga yang ditaruh di peti jenazah sebagai ikatan emosional antara yang hidup kepada yang mati, bahwa saya masih menyambung perasaan sedih,
kepada yang telah meninggal. Sebetulnya saya tidak rela ditinggal mati, tidak rela ditinggal pergi, sekalipun anak-anak mungkin secara ekonomi sudah tidak bergantung lagi kepada orang tua. Namun karena pernah berkumpul sekian puluh tahun, rasanya sulit untuk menerima, melepaskan begitu saja. Dalam batin kita ada ikatan-ikatan yang sulit untuk dipisahkan dengan beliau. Namun dalam beberapa kesempatan Sang Buddha mengatakan, akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati. Yang mati diratapi dengan cara apapun juga tidak akan hidup kembali. Yang hidup apabila tidak bisa menjaga diri justru akan mengikuti mati. Yang bijaksana adalah menerima hukum kematian sebagai hukum universal yang berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. Orang biasa, bahkan seorang nabi pun juga harus mati juga. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk dari unsur-unsur jasmani ini tidak kekal adanya. Demikian pula almarhum terbentuk dari unsur-unsur jasmani, itu bersifat tidak kekal adanya. Maka segeralah bisa menerima hukum kesunyataan yang berlaku kepada siapapun, yang berlaku kepada orang yang kita cintai maupun yang tidak kita cintai. Almarhum mengikuti proses alami dan kudrati, siapapun yang pernah hidup pasti akan mengalami kematian. Dan sebagai tanda bakti dan hormat dan sebuah harapan dari keluarga yang hidup kepada yang telah meninggal, kita bisa melihat di depan peti jenazah disiapkan rumah-rumahan. Rumah-rumahan ini sebagai doa dan harapan ya, yang hidup kepada yang telah meninggal almarhum. Kita berharap peninggalan almarhum ini, beliau di alam selanjutnya, di alam sana, bisa menempati rumah sebagus dan semewah ini. Saya kira keluarga yang ditinggalkan tidak khawatir lagi apabila benar-benar almarhum bisa menempati rumah semegah dan semewah ini. Justru makan bangga mempunyai orang tua yang bisa menempati rumah yang megah dan mewah seperti ini. Jadi sebuah doa secara tradisi diwujudkan dalam rumah-rumahan ini. Akan menjadi kenyataan atau tidak rumah ini akan ditempati beliau. Untuk menjawab seperti itu ada sebuah riwayat dalam kehidupan Sang Buddha. Ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Dia bisa pergi ke alam surga. Setelah di alam surga dia, Biku Moggallana itu melihat rumah yang megah dan mewah, namun belum berpenghuni. Karena penasaran dia turun ke dunia, terus bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, ketika saya mengunjungi surga ada rumah yang megah dan mewah tapi belum berpenghuni, itu rumah siapakah? Kemudian Sang Buddha mengatakan, menjelaskan bahwa rumah itu rumah yang bernama Nandia. Nandia itu belum meninggal, namun kebaikan-kebaikannya menciptakan rumah yang megah dan mewah di alam surga. Jadi jawabannya adalah kebaikan-kebaikan yang ditanam oleh seseorang itulah yang menyebabkan seseorang mendapat fasilitas kehidupan di alam-alam berikutnya. Saya yakin semasa kehidupan beliau di tengah-tengah keluarga sebagai seorang ayah telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk mendidik membesarkan putra-putrinya. Sebagai seorang suami maupun sebagai anggota masyarakat maupun anggota-anggota yang lain telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya, telah banyak mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan itulah yang akan menciptakan kehidupan-kehidupan yang baik di alam-alam berikutnya. Itu makna yang pertama, sebuah doa akan menjadi kenyataan apabila didukung dengan timbunan kebaikan yang kita perbuat ini. Yang kedua, rumah-rumah itu besok akan dibakar sebagai simbol agar almarhum tidak melekat lagi terhadap fasilitas kehidupan yang pernah dipunyai. Arwah yang masih melekat itu akan menjadi arwah yang gentayangan, seolah-olah sudah dibawakan semua, jangan sampai melekat ke duniawian. Bahkan saya juga pernah melihat dia tidak melekat terhadap apa yang pernah didapatkannya, piala itu saja juga ikut dibakar, biar tidak melekat lagi. Kemudian yang ketiga,
Kita diperlihatkan rumah-rumah itu sebagai simbol dan mempunyai maksud dan tujuan, diperlihatkan kepada anak-anak. Warisan dari orang tua hendaknya dihormati. Bagaimana menghormati warisan orang tua? Jangan sampai sepeninggal orang tua jadi bahan rebutan antara anak-anak. Artinya kita tidak menghormati. Syukur dikembangkan lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Jangan berpikir untuk dijual untuk foya-foya. Hormatilah jerih payah dari orang tua yang susah payah menyiapkan untuk keturunan-keturunan beliau. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, semoga dengan kekuatan doa, dengan simbol-simbol secara tradisi, benar-benar apa yang diharapkan keluarga menjadi kenyataan, yaitu beliau telah di alam surga bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan mengikhlaskan kepergian almarhum penuhnya. Ditinggal kematian seorang ayah, ditinggal kematian seorang bapak juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Pada mulanya memang berat untuk melepaskan dan merelakan. Semoga melalui proses waktu dan penyadaran segala sesuatu yang terbentuk tanpa kecuali, keluarga yang lain pun pernah mengalami dan akan mengalami yang sama, yaitu tinggal kematian orang tua. Semoga segera menyadari dan menerima kesunyataan ini, kebenaran ini, ditinggal kematian oleh seorang ayah. Demikianlah yang perlu saya sampaikan. Semoga almarhum berbahagia di alam selanjutnya. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita berdiri, kita akhiri rangkaian pembawaan doa itu dengan memberi hormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitobo. Namo Amitobo.